Alam semesta terbentuk dari ledakan bintang. Bintang bercahaya karena bahan pembentuknya, sebagian besar hidrogen dan helium, mengalami fusi nuklir, melepas energi dalam jumlah besar, dan membentuk unsur-unsur baru. Selama miliaran tahun hidup bintang, proses pelepasan energi mengubah bintang yang tadinya menyala, kemudian kehabisan bahan bakar tahap pertama, dan memulai fusi tahap kedua yang bisa membuatnya membengkak jadi raksasa, kemudian menyusut dan padam atau meledak menjadi supernova. Semua unsur yang ada di alam semesta, karbon, oksigen, besi, dan lain-lain, dibentuk di dalam bintang dan tersebar akibat ledakan bintang juga. Unsur-unsur yang tersebar di antariksa kemudian menjadi bahan pembentukan bintang baru dan planet-planet berikut segala isinya, termasuk kehidupan. Fakta menarik nih, bahan-bahan yang menyusun tubuh kita juga lahir dalam fusi nuklir di bintang-bintang zaman dulu. Alam semesta juga penuh fenomena yang lebih aneh. Lubang hitam, daerah dengan massa sangat tinggi sehingga gravitasinya sangat besar, menarik segalanya, termasuk cahaya. Makanya area tersebut disebut lubang hitam. Quasar, benda angkasa yang berputar amat cepat sambil memancarkan gelombang radio. Karena pancarannya teratur, gelombang radio dari quasar awalnya disangka pesan dari kehidupan di luar bumi. Ternyata sumbernya proses alam, bukan kehidupan. Galaksi-galaksi nggak diam saja di tempat, tapi bisa bertabrakan atau saling menjauh dalam waktu jutaan tahun. Fakta bahwa galaksi-galaksi secara umum saling menjauhi akhirnya membentuk gambaran riwayat alam semesta dari awal, yakni galaksi-galaksi yang sekarang saling menjauh artinya dulu lebih saling berdekatan. Sampai pada suatu waktu, semua galaksi dan bintang berada dalam keadaan dekat sedekat-dekatnya, lalu menjadi satu titik yang disebut singularitas. Singularitas kemudian mengembang cepat dalam peristiwa yang dikenal sebagai ledakan besar saat kelahiran alam semesta kita. Nah, itu kan awal semesta. Lalu bagaimana akhir alam semesta kita? Adakah yang namanya akhir alam semesta? Apakah alam semesta akan terus mengembang sampai tak terhingga dan jarak antar galaksi terus bertambah? Ataukah pengembangan alam semesta suatu saat berhenti dan berbalik menjadi penyusutan, kembali menjadi satu titik, atau skenario lain lagi? Itu semua pertanyaan yang jawabannya masih dicari. Kehidupan adalah fenomena unik yang sejauh ini dipastikan ada di satu tempat di alam semesta, planet bumi. Alam semesta mengandung molekul-molekul organik yang terjadi karena proses alami. Ketika di antara molekul-molekul itu ada yang punya kecenderungan menggandakan diri, entah bagaimana, molekul itu bisa menghasilkan makin banyak salinan dirinya dengan memanfaatkan molekul lain, lalu memicu mulainya proses evolusi melalui seleksi alam. Seleksi alam adalah proses ketika ada benda-benda yang berkembang biak dan variasinya bisa diwariskan. Namun ada juga yang nggak bisa bertahan. Yang paling sesuai dengan keadaan akan bertahan hidup dan menjadi makin banyak. Dalam waktu yang panjang, proses itu menghasilkan keragaman kehidupan di bumi. Apakah proses yang sama terjadi juga di dunia selain bumi? Sagan menyatakan, mengingat ada begitu banyak dunia, planet dan benda angkasa lainnya di alam semesta, selalu ada kemungkinan kehidupan di luar bumi. Menurut Sagan, kita layak mencarinya. Ada beragam teori tentang tata surya. Awalnya, bumi dianggap pusat alam. Tapi kemudian, Copernicus dan Galileo menggagas teori bahwa bumi justru mengelilingi matahari. Dan mataharilah pusat alam semesta. Kemudian, Johannes Kepler mempelajari orbit planet dan menemukan bahwa garis edar planet berbentuk elips, bukan lingkaran. Sedangkan Isaac Newton mengamati bulan dan bertanya mengapa bulan tidak jatuh ke bumi sebagaimana apel jatuh ke kepalanya. Penelitian Newton menghasilkan hukum gerak dan gravitasi yang menjelaskan mengapa bulan mengelilingi bumi dan planet-planet mengelilingi matahari. Sebagai saintis, Sagan turut berkontribusi dalam penelitian planet-planet. Dia turut melengkapi pengetahuan mengenai planet Venus dan Mars.